Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, biografi Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Rusia pada tanggal 14 September tahun 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936 di Rusia. Sebenarnya, ia bukan seorang sarjana psikologi dan ia pun tidak mau disebut sebagai ahli psikologi karena ia adalah seorang sarjana ilmu faal yang sangat tinggi. Maka cara berpikirnya adalah sepenuhnya cara berpikir ahli ilmu faal. Bahkan ia sangat anti terhadap psikologi karena dianggapnya kurang ilmiah. Dasar pendidikan Pavlov memang ilmu faal. Mula-mula ia belajar ilmu faal hewan dan kemudian ilmu kedokteran di Universitas St. Petersburg. Pada tahun 1883, ia mendapat gelar PhD setelah mempertahankan tesisnya mengenai fungsi otot-otot jantung. Kemudian, selama 2 tahun, ia belajar di Leipzig dan Breslau. Pada tahun 1890, ia menjadi profesor dalam farmakologi di Akademi Kedokteran Militer St. Petersburg dan direktur Departemen Ilmu Faal di Institut Experimental Medicine di St. Petersburg antara pada tahun 1895 sampai 1924. Ia menjadi profesor ilmu faal di Akademi Kedokteran Militer tersebut pada tahun 1924 sampai 1926. Menjadi direktur lembaga ilmu faal di Akademi Rusia Leningrad pada tahun 1904. Ia mendapat hadiah Nobel untuk penelitiannya tentang pencernaan. Selanjutnya, hakikat kepribadian Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respons. Dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Adapun dinamika kepribadian Pavlov. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Maksudnya, dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang yang bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa yang akan datang. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku, di mana semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun strategi pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama conditioning klasik, di mana disebut juga dengan condition responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Yang kedua, conditioning operant.
oleh organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, tingkah laku operan atau operan behavior, di mana respon ini dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Jadi struktur kepribadian dari Pavlov ini tergantung kepada respon atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan, maka yang diberikan respon yang diterima juga akan semakin kuat. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Adapun eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov. Dalam eksperimen ini menunjukkan makanan kepada anjing yang kemudian memakan makanan itu. Setiap ditunjukkan makanan, anjing itu mengeluarkan air liur. Tampak bahwa makanan tersebut sebagai stimulus menyebabkan respon keluarnya air liur. Pada percobaan berikutnya, bel dibunyikan sebelum makanan ditunjukkan kepada anjing. Setelah beberapa percobaan, anjing mulai mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bunyi bel saja. Dengan kata lain, anjing tersebut telah terkondisi atau terbiasa untuk memindahkan responnya. Dalam hal ini, keluarnya air liur dari stimulus adalah wajar, yakni makanan ke stimulus yang terkondisi conditioned stimulus. Dalam hal ini,